Jadi saya ingin ada sentuhan-sentuhan pemerintah daerah dalam rangka membuat peraturan-peraturan hukum yang menyentuh juga kepada warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam. Halo, selamat siang. Salam for Papeda. Kembali lagi bersama saya, host Lira Sabrina, dalam acara podcast interaktif for Papeda, forum pembentukan produk hukum daerah yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang digagas oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua. Nah, siang hari ini kita akan mengangkat tema yaitu memanusiakan manusia di lembaga pemasyarakatan. Dan pada siang hari ini kita telah kedatangan dua narasumber. Salah satunya adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, dan yang satunya adalah jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan muda. Dan untuk itu saya persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Baik, salam for Papeda. Saya Endang Lintang atau sering disebut Lang, sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua, baru 3 bulan. Untuk ini bersama teman-teman di podcast ingin membahas permasalahan tentang lapas, terutama cara membina warga binaan dengan memanusiakan manusia agar mereka dapat kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik. Salam for Papeda. Bersama saya Merdeka Putra KSH, salah satu perancang muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, di mana saya sebagai JFT sering juga bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan peraturan daerah, di mana dalam peraturan daerah ini seyogyanya juga memperhatikan hak asasi manusia. Terima kasih. Baik, kita langsung saja kepada bincang-bincang kita pada hari ini. Untuk itu saya ingin bertanya sedikit kepada narasumber kita yang pertama, Pak Endang. Bagaimana tanggapan Bapak? Walau sekarang sudah disebut lembaga pemasyarakatan, namun mindset pada masyarakat itu masih menganggap konsepnya seperti penjara. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering kita temui di masyarakat dan sering menjadi momok sampai saat ini. Jadi masih banyak image masyarakat di luar bahwa lembaga pemasyarakatan itu tidak ubahnya masih seperti penjara. Jadi kita lihat kalau kita masuk penjara itu situasinya masih menyeramkan, tidak welcome, seolah-olah penjara itu menjadi dunia lain. Nah, padahal dia berada di dunia yang saat ini ada. Nah, image ini yang harus kita hilangkan, karena kalau image ini masih melekat, berarti perjuangan kita memperjuangkan sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan itu belum berhasil. Karena kita tahu sistem penjara ini sudah dirubah dari tahun 1964. Itu kita sudah berubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Kenapa demikian? Perubahan ini sebetulnya merubah semua perilaku terhadap warga binaan yang ada di dalam. Karena kalau sistem penjara itu kita mengedepankan penjeraan terhadap pelaku kejahatan. Jadi penjeraan itu orang boleh disiksa, orang boleh tidak diberi makan, orang boleh dikurung saja, sehingga di sana terdapat ataupun terkesan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang tadi disebut pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Indonesia telah merubah itu menjadi sistem pemasyarakatan. Di sistem pemasyarakatan itu kita harus memanusiakan manusia untuk menjadi lebih baik. Jadi kita tidak boleh lagi ada tindakan-tindakan di luar itu yang dibatasi di sana hanya dibatasi bergerak saja. Orang di sana dibatasi pergerakannya, kemerdekaannya tidak dihilangkan semuanya, tapi dibatasi pergerakannya saja. Mereka boleh melakukan aktivitas apa saja di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, sekarang banyak sudah lapas-lapas yang sudah berubah wajah.
merubah wajahnya, tidak lagi menjadi penjara. Lapas sudah bisa menjadi tempat wisata, tempat hiburan. Bahkan ketika keluarga berada di dalam lapas, mengunjungi keluarganya ataupun sanak familinya, itu tidak merasa bahwa mereka berada di penjara ataupun di dalam lapas. Nah, kesan-kesan ini yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, hingga tudingan-tudingan miring terhadap pemasyarakatan itu akan menjadi hilang. Baik, terima kasih Bapak. Kita berbicara tentang sistem pemasyarakatan yang ada dan inovasi kedepannya untuk membangun tempat hiburan di dalam seperti tempat wisata maksudnya. Namun apakah itu dari sisi Bapak melihat tidak ada efek jera bagi warga binaan di dalam? Baik, ya ini yang sering juga ditanyakan oleh masyarakat, bahkan ya dari kalangan mahasiswa juga sering menanyakan pada saya ketika kita di lapangan, kita merubah itu. Kita harus menyadari kembali tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita kembali bahwa sistem pemasyarakatan dengan sistem penjara itu berbeda sama sekali, bertolak belakang. Kalau yang tadi disampaikan, apakah nanti pertanyaannya ada efek jera atau mereka tidak akan jera ketika lapas itu dirubah seperti humanis seperti sekarang ini, sistem dibangun sistem pemasyarakatan. Itu kekhawatiran itu ternyata tidak benar, karena ketika kita merubah lapas itu menjadi lapas yang humanis, malah mereka ini sangat gampang untuk menyadari kesalahannya. Mereka berpikir mereka yang punya salah saja, mereka yang mempunyai persoalan ataupun permasalahan dan dihukum di dalam penjara, mereka dimanusiakan. Berarti ketika mereka bebas, mereka juga akan memanusiakan orang lain. Nah, konsep ini yang dibangun oleh pemasyarakatan. Jadi ketika ada pertanyaan, ketika kita membuat sistem pemasyarakatan ini ada tempat rekreasinya, terus taman kunjungannya, terus tempat-tempatnya juga menjadi yang humanis, khawatir kalau mereka tidak jera, itu bisa kami tepis bahwa itu tidak benar. Bahkan ketika kita membina mereka dengan menyentuh hatinya, inilah pemasyarakatan yang sesungguhnya. Ya, mereka perubahan di dalam diri mereka itu bukan perubahan yang terpaksa, tapi perubahan yang memang tersentuh hatinya sehingga dia mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan di samping itu juga kita melakukan pembinaan terhadap mereka. Jadi pembinaan ini ada pembinaan kemandirian, ada pembinaan kepribadian. Ada dua pembinaan di sana. Untuk pembinaan kepribadian itu kita biasanya menyentuh mereka dengan pembinaan kerohanian, keagamaan. Baik itu agama apapun, itu kita siapkan tempat-tempat beribadah mereka, dan kita siapkan juga guru-guru mereka untuk mereka bisa mempelajari agama-agama mereka. Dan untuk di kemandirian mereka juga kita bekerja sama MOU dengan PUPR, Balai Tenaga Kerja, untuk menciptakan orang-orang atau tenaga-tenaga skill yang bersertifikasi, sehingga mereka pada saat mereka keluar, mereka mempunyai keterampilan dan mempunyai sertifikasi dan bisa bersaing di di masyarakat nantinya. Nah, ini yang kita ciptakan. Siap, Bapak. Dan juga saya ingin bertanya, mewakili mungkin bagi sobat-sobat Forpapeda yang ada di luar sana, mungkin banyak yang masih belum paham bagaimana cara keluarga WBP untuk punya akses ke dalam. Baik, jadi kalau SOP yang ada itu tetap kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang sekarang sedang direvisi. Insya Allah mudah-mudahan revisinya nanti prolegnas tahun ini sudah dapat selesai dan diundangkan. Itu memang SOP ketika orang masuk di dalam lembaga pemasyarakatan harus dilakukan pemeriksaan. Tapi yakin dan percaya bahwa ketika kita berkunjung ke lembaga pemasyarakatan, badan kita bersih, tidak membawa barang-barang yang dilarang, itu tidak akan menjadi apa-apa, ya kan? Jadi tidak usah takut untuk datang ke lembaga pemasyarakatan. Pak Deka, saya ingin bertanya sedikit tentang bagaimana mekanisme bantuan hukum. Moderator kita,
terkait dengan pemberian bantuan hukum ini sudah diatur di dalam Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang pemberian bantuan hukum. Dalam pemberian bantuan hukum itu ada proses yang harus dipenuhi, diantaranya untuk memperoleh itu kita harus mengajukan permohonan. Permohonan ini ke OBH yang telah diverifikasi oleh kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, di mana dalam pengajuan itu baik itu dalam proses litigasi dan non litigasi terkait dengan disampaikan tadi yang Pak Ibu dan Pak Kadifas bahwa pemberian itu boleh diberikan kepada orang yang berada di kebetulan berada dalam lapas, dalam artian bahwa mereka belum memperoleh putusan. Sekali lagi saya ulang, mereka yang belum memperoleh putusan ikrah, artinya kalau sudah memperoleh itu tidak boleh, tapi sepanjang belum itu diperbolehkan. Mungkin sekilas dari saya seperti itu. Baik Pak. Berarti kalau statusnya WBP sudah tidak bisa ya Pak? Iya, kalau itu memang sudah berdasarkan undang-undang itu sudah tidak boleh lagi. Siap. Saya kembali lagi ke narasumber kita yang pertama, berbicara tentang sistem pemasyarakatan. Pasti Sobat Forpapeda masih banyak di luar sana juga yang menganggap kurangnya transparansi di dalam lapas. Saya mau bertanya nih kepada Pak Kadif, kira-kira apakah di lapas itu masih ada nggak sih praktek pungli itu? Ini bagus. Jadi gini, sebetulnya praktek pungli itu diharamkan ya, tidak boleh, tidak boleh ataupun memang dilarang oleh kita, terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kementerian Hukum dan HAM. Makanya di situ kita selalu kalau kita masuk biasanya itu ada tulisan di situ halinar, ya, halinar itu yang dilarang, ya, dilarang dilakukan handphone, pungli dan narkoba. Nah, ini larangan itu sudah harga mati bahwa itu tidak diperbolehkan. Kalau sampai saat ini mungkin masih banyak isu-isu negatif tentang adanya pungli yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan itu adalah oknum ataupun individu-individu yang memang tidak bertanggung jawab, dan ini biasanya langsung dihukdis keras oleh pimpinan kita, bisa sampai pemecatan. Karena untuk mengejar WBK, salah satunya wilayah bebas dari korupsi, itu kita sudah mencanangkan wilayah zona integritas wilayah bebas dari korupsi itu salah satunya adalah menghilangkan pungli. Bahkan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, bukan cuma di wilayah Papua saja, itu tidak memperbolehkan lagi ada pungutan apapun. Makanya di situ suka ditulis besar-besar semua hak-hak yang diberikan kepada warga binaan dan masyarakat gratis, termasuk parkir pun itu kita tidak boleh memungut biaya karena memang lapas tidak menentukan, lembaga pemasyarakatan tidak ada satupun pelayanan yang berbayar. Saya ingin bertanya sedikit tentang penerapan aplikasi di dalam lapas itu sendiri. Kalau nggak salah namanya SDP ya Pak, SDP. Ya, tentang terkait remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat. Mungkin Bapak bisa jabarkan sedikit kepada sobat-sobat Forpapeda agar mereka dapat paham bagaimana sekarang sistem ini sudah semakin e-government, tidak lagi melalui manual hitungan, melainkan sudah langsung terkonek ke pusat. Ini yang kadang-kadang masih para keluarga-warga binaan ataupun masyarakat yang takut ataupun ragu, sehingga ini yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadi kita sudah ada SDP sekarang, jadi tidak ada lagi warga binaan yang terlewatkan hak-haknya. Jadi SDP itu sudah secara otomatis itu akan bisa dilihat. Bahkan di dalam itu kita ada self service namanya. Self service itu terkonek dengan sidik jari warga binaan, dan yang di luar itu terkonek dengan sidik jari keluarganya, keluarga intinya. Jadi ketika keluarga intinya ingin tahu saudaranya, orang tuanya, atau adiknya atau kakaknya, ketika dia memang keluarga inti yang sudah terkoneksi di self service, sidik jarinya dia bisa tempelkan sidik jarinya itu, dia bisa lihat kapan keluarganya keluar.
kapan keluarganya bebas, dan tahun ini dapat remisi berapa. Itu sudah langsung. Jadi tidak ada lagi harus bertanya kepada petugas, tidak perlu lagi. Dengan adanya SDP dan self-service yang kita siapkan, transparansi terhadap perlakuan ataupun pelayanan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Iya. Baik, membahas tentang pelayanan, saya bergeser kembali sebelum beranjak, meminta sedikit masukan atau penjelasan dari narasumber kita yang kedua terkait bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat biasa. Pemberian bantuan hukum ini kita juga perlu mengacu di Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana sudah diatur di situ terkait tata cara bagaimana kita mengajukan, bagaimana kita juga memperoleh hak dan kewajiban. Juga menyambung terkait dengan memanusiakan manusia ini sesuai dengan podcast kita Forpapeda itu, kami juga menyarankan ke seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua bahwa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 16 tentang 2011 tentang bantuan hukum ini, pemerintah daerah boleh menetapkan tentang bantuan hukum, di mana dalam bantuan hukum ini, pemberian bantuan hukum ini jelas bahwa pemberiannya cuma-cuma. Juga selain itu kembali lagi bahwa seperti yang disampaikan tadi Pak Kadipas kita, mereka yang warga binaan yang setelah melewati atau menyelesaikan pidananya itu, kita boleh berdayakan lagi. Kita boleh mengatur di dalam Perda itu tentang pemberdayaan, di mana dalam Perda itu jelas bahwa pembentukan itu non diskriminasi, artinya bahwa orang-orang yang telah dalam tanda kutip menjadi binaan ini boleh mendapatkan pekerjaan yang sama dengan orang yang belum terkena atau masuk penjara. Mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan ke Baik, para sobat Forpapeda, kita telah sampai kepada penghujung acara podcast interaktif kita pada siang hari ini. Untuk itu sebelum saya menutup podcast kita, saya mempersilahkan kepada kedua narasumber kita untuk menyampaikan closing statement sebelum menutup acara ini. Kepada Bapak Endang, kami persilahkan. Baik, sebelum ini saya ingin menyampaikan dulu, karena di sini ada teman kita dari Kemenkum ya, produk untuk peraturan daerah. Jadi di sini saya melihat belum ada sentuhan dari daerah manapun, karena saya sudah keliling menjabat sebagai kepala lapas dan juga sekarang jadi kepala divisi di Papua. Jadi saya ingin ada sentuhan-sentuhan pemerintah daerah dalam rangka membuat peraturan produk hukum yang menyentuh juga kepada warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam. Dan ini yang kita sama sekali belum pernah lihat, belum pernah ada. Nah, ini saya ingin sekali, mungkin Papua bisa mempelopori ini. Ada produk hukum, baik itu pergub ataupun perbuk, yang dibuat oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah daerah, kabupaten, kota, itu yang menyentuh kepada masyarakat yang ada di lembaga pemasyarakatan. Karena ini mereka-mereka yang ada di lembaga pemasyarakatan ini adalah masyarakat juga. Kenapa mereka tidak tersentuh? Tidak pernah ada perbuk yang membuat itu. Misal contoh, kami ingin ada perbuk ataupun pergub yang menyatakan di situ bahwa setiap perusahaan daerah ataupun pengusaha yang berada di daerah Papua ataupun di kabupaten yang ada di tanah Papua ini wajib hukumnya membeli produk-produk yang dihasilkan oleh warga binaan pemasyarakatan. Nah, ini sangat membantu mereka, kepercayaan diri mereka itu bangkit kembali ketika produk yang kita buat ini laku dijual. Atau ada juga membuat produk hukum yang pemerintah daerah, produk-produk dari lembaga pemasyarakatan ini misalnya dipajang di setiap hotel-hotel yang ada di sini atau di tempat-tempat mana. Ini yang kita butuhkan, tapi sampai saat ini tidak ada. Sehingga teman-teman kita yang ada di lembaga pemasyarakatan itu ketika membuat suatu produk akhirnya tidak bisa kemana-mana, tidak laku dijual kemana-mana. Nah, ini akhirnya membuat mereka menjadi malas untuk memproduksi. Padahal mereka-mereka ini talenta-talentanya sangat bagus sekali.
Nah kemarin kita tahu ada dari AB Pura itu mendapatkan sertifikasi version komedi, ya. Mendapatkan. Ini yang kita butuhkan. Nah sekarang kita minta pemerintah daerah, mungkin teman-teman dari Yankum bisa mendorong pemerintah daerah untuk membuatkan aturan tuh, misalnya membeli batatela, paping. Nah, ini kita bisa produksi di sana. Tapi ketika tidak ada aturan ini yang mengatur, berarti pengusaha kadang-kadang juga tidak mau membeli dengan kita, walaupun kita sudah kadang-kadang mendekati mereka. Jadi adakan aturan daerah itu minimal sekian persen, punya 2% itu harus membeli produk dari warga binaan setempat. Nah itu, jadi sehingga kita pun dapat dibantu. Saya rasa itu statement saya terakhir. Habis saya ingin agar supaya warga binaan pemasyarakatan itu tumbuh kepercayaan dirinya, bisa diterima oleh masyarakat dan diyakini oleh masyarakat bahwa mereka berguna kembali, nantinya akan kembali ke masyarakat, berguna bagi bangsa dan negara ini. Baik, closing statement yang kedua oleh Pak Merdeka. Iya baik, terima kasih menyambung yang disampaikan Pak Kadip tadi, bahwa betul dalam pembentukan itu kita boleh melibatkan masyarakat dalam artian tidak hanya yang tidak pernah terkena pidana, tapi boleh juga bagi yang sudah terkena pidana. Dalam artian di sini dalam pembentukan, karena mungkin menurut saya ini kalau yang Pak Kadip sampaikan itu mungkin terkait UMKM ya. Mungkin pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten, kota boleh mendorong dengan melibatkan instansi terkait, salah satunya Kementerian Hukum dan HAM maupun juga lembaga pemasyarakatan dan instansi yang lain. Mungkin dari saya seperti itu, terima kasih. Terima kasih buat sahabat Forpapeda yang telah setia mendampingi kita dalam acara podcast interaktif ini. Untuk itu saya selaku host Lira Sabrina beserta para narasumber, Bapak Endang, terima kasih, Pak Merdeka, terima kasih. Kami pamit undur diri, dan untuk para sahabat Forpapeda, jika ada pertanyaan yang masih ingin sahabat-sahabat tanyakan, dapat komentar langsung, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami. Terima kasih. Ayo, salam Forpapeda.